siswa yang terlambat penanganannya? Oke. Jadi di sekolah ini ada peraturan bahwa siswa wajib masuk pukul 6.45 dan mengikuti kegiatan apel pagi. Setelah apel pagi mereka akan masuk ke kelas lalu literasi. Nah, tapi tidak semua siswa itu punya kesadaran diri yang baik untuk berdisiplin. Tentu saja ada alasan-alasan mereka. Namun saya sebagai kepala sekolah, hal yang saya pegang dalam menjalankan disiplin adalah pencegahan. Bagi saya preventif itu lebih baik. Jadi saya selalu ingatkan dari kelas ke kelas anak besok tolong WA juga, malam-malam saya sudah WA mereka besok seragam ini supaya jangan datang terlambat dan berseragam yang tidak sesuai. Nah, tapi idealnya kita menjalankan itu tetap saja yang namanya anak-anak ada saja yang terlambat. Namun kita, kalau saya lihat memang ada yang terlalu ulang-ulang, saya panggil, saya sudah konsultasi dengan wali kelas, ibu, apakah ibu sudah memanggil anak ini, sudah bicara dengan orang tuanya, lalu saya juga akan memanggil anak itu ke kantor saya, lalu saya menanyakan pokok masalahnya apa, kenapa kamu terlambat. Setelah dapat masalahnya, kita beri solusi, menghimbau. Lalu saya tekankan juga anak disiplin itu penting dan dari kesadaran dirimu. Jadi entah kamu mau tidur jam berapa, tapi kamu sadar bahwa kamu harus cepat datang ke sekolah karena disiplin itu akan sangat bermanfaat ke depan. Nah, begitu. Lalu di ujung dari itu adalah pasti kami akan berdoa. Karena untuk berubah itu bukan kekuatan kita semata-mata sebagai manusia, tapi juga pasti kita butuh kuasa Tuhan. Baik, terima kasih Bu. Sekarang pertanyaannya, taruhlah kita ambil kasus dari 10 siswa, dari 10 siswa itu ada satu siswa yang memang dia datang pukul 8. Dia datang pukul 8 bukan oleh karena dibuat-buat. Artinya bukan karena seperti kan ada yang ngantuk, terlambat bangun dan sebagainya. Tapi oleh karena dia harus merawat orang tuanya yang sakit. Nah, bagaimana penanganan seperti ini? Sedangkan di buku peraturan menyatakan bahwa siswa yang terlambat itu sekian kali ada sanksinya. Nah, kalau dia, ini kasusnya bagaimana penanganan yang Ibu lakukan? Oke, terima kasih. Sepanjang ini belum ada, tapi ketika seandainya saya menghadapi hal tersebut, maka langkah yang saya ambil adalah saya akan mencari tahu betul apakah memang benar alasan itu benar adanya atau hanya dibuat-buat. Dan kita akan, yang biasanya kami lakukan, kami akan mengadakan kunjungan ke rumah, melihat keadaan secara langsung. Dan memang kalau itu benar, maka saya sebagai seorang guru dan kepala sekolah, saya akan menjelaskan itu kepada Bapak Ibu guru, kepada wali kelas, dan juga kepada teman-teman sekelasnya, bahwa anak-anak memang benar kalian dituntut untuk datang tepat waktu, berdisiplin. Namun ini ada hal yang kita sama-sama harus mengerti, bahwa harus ada toleransi dari anak-anak terhadap kasus yang memang benar-benar ya kita menghimbau dari sisi humanisnya, sisi kemanusiaan, sehingga
kita tidak kaku terhadap peraturan, tetapi jika ada hal-hal yang memang kita harus toleransi, saya pikir kita bisa berkomunikasi dengan baik sehingga semua pihak-pihak baik guru maupun siswa bisa menerima keadaan yang ada dan hal itu tidak menjadi faktor untuk menurunkan semangat yang lain yang memang sudah disiplin. Jadi kita tidak dikasih pilih bulu, tetapi kita benar-benar ingin untuk semua maju bersama. Yang lain, rasa keadilan disertai dengan belas kasihan. Ya, toleransinya. Ya. Untuk mengantisipasi supaya jangan ada yang namanya keberatan dari pihak siswa yang terlambat juga dari kasus berbeda, maka ibu berinisiatif untuk menyampaikan itu di depan terbuka di depan umum sehingga kita memohon untuk satu orang ini tolong kalian mengerti keadaan ini. Kalau dia tidak mengurus orang tua, tidak ada lagi orang yang mengurus. Ini adalah kasus dengan special case. Ya. Dengan harapan rekan-rekan kerja guru juga memahami itu. Ya. Karena kan terkadang ketika kita membuat peraturan, apa yang tertulis itulah yang dijalankan. Ya. Tanpa lagi meninjau latar belakang kenapa terjadi seperti itu. Tapi ibu tadi mengatakan dilemanya rasa keadilan diperhadapkan kepada rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan itu sudah artinya sebelum menjatuhkan hukuman sanksi yang pasti tetap dikaji kembali kebenaran daripada kenapa dia terlambat. Artinya dengan rendah hati kepala sekolah dan tim atau kepala sekolah memutus tim untuk mengklarifikasi kenapa dia terlambat seperti itu sebelum menjatuhkan peraturan sanksi yang pasti, dan diberikan setelah dilaksanakan dapati ternyata kasusnya special case, dia anak tadi itu terlambat bukan karena disengaja, tapi karena dia berarti kan kata lain kita memberikan pembelajaran kepada anak itu, dia tidak hanya fokus kepada pengetahuan tetapi bagaimana sosialnya dia terbentuk di saat itu dengan peduli terhadap keadaan orang tua. Bagus, Ibu. Sekarang kita masuk kepada kasus yang berikut. Contohnya, dari 17 guru, ada 2 guru, dia itu dari segi strategi mengajar, dia bisa mengatur sedemikian rupa, artinya dia menjadi guru favorit. Tetapi di satu sisi, guru tersebut dia memiliki kekurangan, yaitu datang, contohnya dia schedule-nya dia di jam 7, pukul 7, tapi dia datang 7.30. Terus dari segi aturan main, peraturan yang ada di sekolah, kan guru harus jadi contoh, jadi teladan. Kita berikan sanksi kepada siswa, sedangkan guru yang terlambat seperti itu, bagaimana cara penanganannya? Oke, ini juga menurut saya dilema. Jadi kita kalau untuk anak-anak kita lebih leluasa karena mereka binaan kita yang masih sangat-sangat muda. Tapi kalau untuk membina Bapak Ibu guru yang sudah sangat profesional kita anggap, lalu ada hal-hal yang perlu kita perbaiki lagi, saya rasa itu sangat-sangat, ya saya anggap tantangan yang sangat besar. Karena tidak mudah kita untuk membuat pendekatan, karena saya rasa guru ini kan sudah tahu bahwa mereka harus menjadi teladan yang baik. Nah, tapi kita tidak boleh putus asa. Jadi banyak cara yang harus kita tempuh. Ya, yang paling ideal sih kita memanggil guru tersebut, lalu menanyakan. Kita harus cari tahu apa sih yang membuat dia ini terlambat. Nah, setelah kita teliti, mengantar anak, mengurus anak balita yang ibunya juga bekerja di luar kota yang sangat jauh, kita mau tegas, kasihan nanti keluarganya terbengkalai, kita mau toleransi,
wibawa guru di mata anak juga tidak dijaga dengan baik, lalu secara materi juga anak-anak rugi. Jadi itulah dilemanya. Tetapi masalah apapun kita harus hadapi dengan bijaksana, bahwa setelah kita bicara dari hati ke hati, lalu mencari solusi bersama, supaya guru ini jangan juga meninggalkan kepentingan anak-anak didik, peserta didik terlayani dengan baik, namun di sisi yang lain juga secara personal urusan dia dan keluarganya juga tidak terbengkalai, karena memang dilema. Tetapi kita berharap menemukan suatu jalan keluar yang baik. Kalau yang selama ini yang saya lihat, saya sudah bicara, namun saya lihat kadang misalnya terpenuhi, tapi jika tidak terpenuhi, saya mengingatkan saja, kelas ini kosong, silakan masuk. Artinya dari pendekatan yang Ibu lakukan, harapannya itu si gurunya tetap mengutamakan pelayanan terhadap peserta didik. Iya, harapannya. Karena kan dampaknya kan berdampak itu kan dia tidak hanya sekarang tapi ke depannya. Nah, terus setelah dilakukan pendekatan ternyata belum ada perubahan. Kira-kira Ibu, solusi yang Ibu lakukan itu apa? Karena kan ada namanya buku peraturan kerja. Ya, bagi saya semua pekerja itu, baik guru, pendidik, dan tenaga pendidik, tenaga pendidikan, kita semua mempunyai tanggung jawab masing-masing, dan tanggung jawab itu bisa dilaksanakan jika kita punya kesadaran yang sangat tinggi dan tanggung jawab. Tapi kalau tanggung jawab kita kepada anak-anak itu tidak terlaksana dengan baik, maka itu tugas pimpinan untuk menegur dan menangani. Sepanjang kita menangani, tentu saja ada hal-hal yang tidak langsung berhasil, tapi kita berharap bahwa ini akan, ya kita berharap bahwa guru ini akan kembali ke real yang benar. Tapi kalaupun tidak, mungkin kita akan memanggil lagi, Pak, setelah ini, atau Pak atau Ibu, kita sudah bertemu dan kita sudah diskusi, namun ini kalau tidak ada jalan keluar, tentu saya sebagai pimpinan saya juga mengutamakan anak-anak. Jadi mungkin kita harus berdiskusi apakah harus, kalau menurut saya kita tidak boleh merugikan anak-anak didik, maka tidak bisa penuhi tanggung jawab kepada mereka. Ya, solusi menurut saya mungkin kita cari ganti juga. Mungkin Pak mengajar sekian jam, lalu ada guru apa ya seperti guru pengganti atau guru apa begitu, supaya mengisi kekosongan yang ada, karena tidak mungkin kita menunggu kesadaran diri yang tidak datang, lalu tanggung jawab kita kepada anak-anak itu tidak terpenuhi. Kasihan kepada anak-anak didik. Berarti solusi yang Ibu lakukan, memanggil guru itu kalau memang Bapak tidak, contohnya dia jam mengajarnya dalam 1 minggu itu 24 jam, sehingga dibagikan gitu. Ya, dibagi. Ya, misalnya kalau Bapak tidak sanggup memenuhi misalnya 30 jam, maka mana-mana jam yang Bapak tidak bisa penuhi, itulah kita mencari orang yang bisa mengisi kekosongan itu. Kira-kira itu putusan bukan nanti berdampak lagi pada keuangan?
itu kita diskusikan internal bersama dengan pimpinan yang terkait. Tapi kalau menurut saya peserta didik itu mereka punya hak untuk dilayani. Tetapi kalau memang kerugian yang terjadi terus menerus, maka kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus bertanggung jawab mencari solusi. Kalau kita sudah bicara dan memang tidak bisa terpenuhi, ya kita harus ambil action. Yaitu actionnya tadi? Actionnya mencari huruf paruh waktu kah, atau siap saja yang memang menyanggupi untuk menghandle kekurangan yang ada. Baik Ibu. Kira-kira Ibu dari dari hasil pembicaraan kita ini, kasus mana yang urgent sekali itu? Kasus siswa atau guru? Kalau menurut saya urgent itu guru. Kalau siswa masih kita bisa bina karena mereka masih muda, masih ada orang tuanya yang kita minta tolong untuk kerjasama. Tapi kalau guru ini kan insan yang sudah sangat dewasa dan profesional, kalau dia tidak bisa memenuhi tanggung jawab, tentu kita akan mencari cara yang lain. Kan di setiap putusan itu ada 3. Yang pertama itu otomatis berpihak pada murid. Ya. Terus yang kedua itu nilai-nilai kebajikan dari putusan itu kira-kira kita jalankan sudah belum. Dan di akhir daripada berpihak pada murid, nilai kebajikan, di akhir itu adalah rasa tanggung jawab yang mana putusan itu sangat berarti sekali bagi seluruh masyarakat sekolah. Nah, kira-kira minta maaf, saya ganti lagi. Dari tadi kan Ibu katakan guru yang paling urgentnya putusannya. Kenapa guru menjadi sorotan utama? Karena guru adalah profesi yang sangat bersentuhan langsung dengan siswa. Jadi kalau guru bermasalah, tentu siswa juga bermasalah. Jadi kita harus melihat sumbernya dan kita memberikan solusi. Jika tidak ada solusi, maka kita mengambil langkah yang lain untuk memenuhi kekurangan di pihak siswa maupun guru. Guru ini ternyata bebannya terlalu banyak sehingga kita alihkan kepada orang lain sehingga anak-anak tidak rugi. Jadi win-win. Solution, ambil kesempatan. Ya. Baik. Terima kasih Bu. Itu dari segi guru, siswa, dari segi sarana ada tidak kendala? Ada. Yang berbenturan langsung dengan keterkaitan sarana-prasarana dengan guru dan siswa itu dalam hal apa? Contohnya? Sarana itu saya rasa yang paling urgent saya lihat adalah kenyamanan dalam kelas. Karena anak-anak itu akan belajar secara kondusif jika suasana di kelas baik dan nyaman. Kadang kita ini kan di Kupang lah, ini kan musimnya sangat ekstrim, panas sekali, dan ketika panas anak-anak yang tidur mengantuk, dan memang tidak bisa kita hindari karena bukan sekolah kita saja, di mana-mana begitu. Jadi saya pikir itu harus ada ya dilema juga, kita ingin mereka nyaman tapi secara finansial kita juga belum bisa memenuhi untuk menyamankan mereka begitu. Jadi saya ingin mereka belajar
Ya, setidaknya dengan fasilitas yang ada, kalau panas, penyejuk ruangan, atau kursi meja yang memadai, dan juga peralatan mengajar yang baik, sehingga guru tidak repot membawa LCD ke dalam kelas sehingga lebih bersemangat. Jadi ya ada banyak hal. Lalu juga saya berharap bahwa contohnya ada pelajaran yang juga harus praktek atau harus kunjungan keluar. Contohnya sejarah, mereka pernah ke museum. Tentu kita memfasilitasi anak-anak untuk pergi belajar, karena bagi kita belajar bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di lab, di tempat-tempat yang memang cocok dengan materi yang disajikan. Terima kasih, senang berdiskusi dengan Ibu, berbicara tentang peraturan dan keputusan setiap tindakan yang diambil. Dan sekali lagi, hasil daripada wawancara ini saya ambil kesimpulan pertama, yaitu dalam setiap putusan yang berkaitan dengan siswa tidak langsung serta-merta dijatuhkan sesuai dengan peraturan, tapi perlu lakukan tindakan persuasif, yaitu melaksanakan atau kunjungan kegiatan ke rumah siswa yang terlambat, sehingga ketika dijatuhkan sesuai dengan sanksi yang ada itu sudah berdasarkan dengan kajian yang ada. Jadi tidak serta-merta hanya hasil terlambat itu, tapi diakumulasi terlambat itu dipantau berdasarkan Dipilah-pilah kunjungan ke orang tua. Yang pertama tentang siswa, tentang guru. Bagaimanapun guru itu adalah menjadi corong utama, dan karena dia sudah profesional dan dia sudah dewasa, maka dia harus lebih bertanggung jawab terhadap perannya. Dan ketika dihadapkan kepada masalah, yaitu keterlambatan dan sebagainya, diberatkan lagi tadi, tidak langsung serta-merta langsung dibuat SP1, tetapi pendekatan tadi itu, pendekatan persuasif dengan cara mencari solusi bersama. Ketika dia tidak mampu 24 jam, maka diberikan pilihan apakah akan ditambahkan atau tidak. Terus dengan sarana prasarana yang ketiga, sarana prasarana pendukung rasa nyaman bagi siswa itu, bagaimana memfasilitasi supaya siswa benar-benar merasa nyaman belajar dan belajar berkualitas. Dan belajar itu tidak hanya dalam ruang, tapi bisa juga outdoor, ya, di luar dari ruangan. Tergantung bagaimana guru merencanakannya, dan itu semua pasti didukung sepenuhnya oleh pimpinan kepala sekolah yang berkaitan dengan kemajuan daripada sekolah. Terima kasih Bu ya. Tuhan berkati dalam pelayanan Bu. Amin. Semangat terus dalam pelayanan. Karena semangat. Kita harus menjadi corong utama untuk kemajuan bangsa ini. Amin. Terima kasih. Semangat. Kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kasus yang pernah saya alami di saat saya memutuskan rekan guru saya untuk diberhentikan mengajar, memang agak susah ya, karena guru saya ini dia memang mengalami kendala di mana finansialnya atau honorernya kecil. Jika setiap hari dia datang mengajar ke sekolah, maka honornya atau gajinya tidak cukup dengan transportasinya setiap bulan. Sementara dari segi mengajar, guru ini sangat cakap mengajar, ya, dia dengan peserta didik sangat dekat, kemudian tidak pernah ada masalah dengan peserta didik. Hanya masalah utamanya pada saat itu dia tidak mengajar
Dan sementara kami punya aturan sekolah, kami harus bangun pagi setiap pagi. Sementara kalau guru saya ini tidak bisa dia setiap pagi karena itu kendala tadi. Oke, Bu. Dimana dia harus mengisi daftar hadir, sehingga memang sulit. Itulah kendala yang dialami di sekolah saya itu. Jadi bukan karena pelanggaran kode etik, Bu ya? Bukan, Pak. Hanya karena masalah absensi saja, kehadiran. Yang mana diharuskan Diharuskan mengajar, setiap pagi harus datang dengan pagi. mengajar tidak mengajar harus. Mengajar tidak mengajar harus datang ke sekolah. Sementara Jadi, honornya kecil. Dilemanya di situ, Bu ya. Itu dilema etika yang dialami. Jadi keputusannya adalah ibu yang putuskan diberhentikan atau ibu itu sendiri yang memberhentikan diri? Pindah. Jadi karena dia selalu ditegur, selalu dipanggil, sehingga dia mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri, Bu ya? Dia, Bukan diputuskan untuk dikeluarkan atau diberhentikan. dia mengundurkan diri karena mungkin ya sudah ditegur terus, dia tidak merasa enak dengan Teguran. teman-teman guru yang lain. Seperti itu. Baik, Bu. Selama ini kan peran ibu dalam mengambil keputusan itu, terutama kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dari contoh kasus yang pertama tadi itu, kira-kira ibu dapatkan yang mana nih, Bu? Memang dari kasus yang saya alami tadi, saya merasa trauma untuk menanganinya karena memang tidak ada sebenarnya masalah yang sangat fatal yang dilakukan oleh guru tersebut, hanya karena masalah absen saja tadi. Tidak mengikuti renungan pagi setiap hari. Jadi absennya, jadi dari segi nilai kebajikan dan nilai etika sebenarnya tidak ada yang salah dari ibu guru ini. Tidak ada yang salah dengan ibu guru itu, tidak ada kurangnya, karena memang dalam hal mengajar dia bagus, dia kedekatan dengan siswa pun dia bagus. Jadi memang tidak ada kendala sebenarnya. Tapi itu tadi dihadapkan kepada peraturan yang sudah ada. Tapi aturan yang ada harus wajibkan seperti itu. Nah, Ibu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini supaya jangan terulang lagi seperti itu? Ya, supaya masalah seperti itu jangan terulang lagi. Jika ada guru baru yang datang, maka memang pada saat guru baru datang, saya memang harus menyeleksinya dan mewawancarai dia, mengatakan bahwa apakah jika ada guru baru, apakah bapak guru atau ibu guru mau melayani di tempat ini walaupun dengan gaji yang sedikit atau tidak cukup. Apakah bapak ibu guru mau melayani karena gaji atau memang mau membagikan ilmu tanpa melihat seberapa gaji itu. Itulah yang saya lakukan. Saya tanyakan kepada jika ada guru yang baru yang akan masuk. Jadi ini Ibu lakukan ini untuk mengantisipasi, Bu ya? Iya. Mengantisipasi trauma tadi. Nah, kira-kira ada jadwal Ibu yang Ibu sudah atur untuk membuat supaya ini terjadi, atau memang dengan sendirinya dia ada? Contoh-contoh gini, Bu. Saya akan membuat jadwal khusus untuk pertemuan dengan guru A, guru B, guru C supaya jangan terulang ini. Ada tidak, Bu? Tidak ada. Tidak ada, Bu ya? Iya. Nah, terus bagaimana, Bu, untuk mengantisipasi masalah? Memang tidak semua guru juga mengalami ya, satu-satu saja guru seperti itu. Jadi memang saya tidak buat jadwal. Kalau ada yang bermasalah baru saya panggil. Itu pun tidak terus ya, hanya satu guru atau dua guru.
1 atau 2 guru. Kira-kira Ibu, apa kiat suksesnya Ibu sebagai pimpinan dalam mengantisipasi masalah ini? Ya, untuk mengatasi masalah yang saya buat, saya panggil, jika ada guru seperti itu saya panggil, saya omong 4 mata, kemudian saya bicarakan dengan dia bahwa memang di sekolah ini yang paling utama adalah pelayanan. Maka jangan melihat gajinya. Nah, kalau dilihat dari gaji tidak cukup, tapi pelayanan, bagaimana pelayanan yang kita harus buat kepada anak didik kita. Dari tadi fokusnya kita ini hanyalah guru. Apakah tidak ada bermasalah dengan peserta didik? Kalau soal terlambat seperti itu, Iya, kan namanya hukuman atau dilema etika ini kan pasti ada kalanya si siswa bermasalah. Ya. Tapi dari tadi kita hanya fokusnya kepada guru. Kenapa kita fokus pada guru? ya, karena kalau guru, nah itu yang paling utama menurut saya. Kalau guru sudah tidak mengikuti aturan yang diberikan atau yang ada di sekolah itu, apalagi siswanya. Jadi memang kita guru yang harus menjadi model atau patokan bagi siswa-siswa kita, seperti itu. Jadi dengan kata lain, guru itu jadi corong gitu ya? Iya, sebagai model. Jadi sebagai model. Cermin. Kalau guru terlambat atau guru tidak hadir atau tidak mengikuti aturan yang ada di sekolah, jangan kita memaksa siswa harus ikut. Karena biasanya siswa akan apa? Mengikuti apa yang dibuat oleh guru itu. Atau pimpinannya atau oleh gurunya. Baik Bu, kira-kira Ibu terus Bu, sebagai pimpinan tadi mengantisipasi tadi itu, makanya Ibu fokusnya kepada guru, karena guru itu jadi cermin, jadi contoh, jadi model. Adakah seseorang atau orang lain di luar Ibu untuk memutuskan sanksi atau putusan seperti yang kasus yang pertama tadi? Kan kalau kasus pertama tadi ibu itu mengundurkan diri, tapi itu jadi dilema bagi Ibu. Nah, untuk mengantisipasi ke depannya, apakah Ibu melibatkan orang lain atau Ibu mungkin berkolaborasi dengan pimpinan atau dengan rekan-rekan guru di sini? Itu bagaimana Bu? Memang dalam hal seperti ini kita tidak bisa sendiri, ya. Kita harus kerjasama dengan rekan-rekan kita, misalnya kita punya wakil kurikulum atau dengan bagian kesiswaan, untuk bekerja sama untuk hal-hal seperti itu. Kita sebagai kepala atau pimpinan tidak bisa sendiri, harus didorong oleh teman-teman kita. Itulah sebabnya kita harus bekerja sama dengan sahabat-sahabat kita itu. Artinya terbuka Bu ya? Ya, kita terbuka kepada kita punya teman-teman kerja, bahkan kepada guru sekalipun kita harus terbuka. Anggaplah saya Bu sekarang dari segi kehadiran saya hadir di sekolah, dari segi ruangan pagi saya ruangan pagi Bu. Ya. Lalu yang menjadi kendala saya berdasarkan laporan dari anak-anak, saya ini didapati kasar terhadap anak-anak. Ya. Bagaimana Ibu mengatasi ini? Kalau yang saya alami, ada juga pernah ada seperti itu. Saya akan panggil guru tersebut secara 4 mata. Ya. Saya tidak akan tegur mereka dia di depan umum. Saya panggil 4 mata, kemudian saya tanyakan apakah memang ada seperti itu. Ya, dan kalau ada seperti itu dia katakan ya, kemudian saya nasihat tidak boleh seperti itu. Kita harus buat anak didik kita seperti sahabat kita, seperti teman kita. Karena mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang harus kita perlakukan yang baik. Ya, kemudian saya berdoa dengan guru itu dan dia berjanji dia tidak akan lagi buat seperti itu.
Artinya persuasi Bu ya, Iya. persuasif. Mengantisipasinya lakukan pendekatan, tidak langsung serta merta langsung dibawa ke rapat. Tidak. Pendekatan dulu ya. Biasanya kalau ada masalah yang saya alami, belum pernah selama ini kasus guru saya bawa ke rapat yang lebih besar atau ke direktur. Hanya sampai di sebatas saya saja sudah. Direktur ini Bu ketua yayasan Bu atau Direktur itu ya adalah pengurus yayasan? pengurus yayasan. Pengurus yayasan. Pimpinan yang ada di sekolah kami, kebetulan sekolah kami kan SMP, SMA, SMK. Di atasnya itu, di atas kepala sekolah itu ada direktur. Gitu. Tapi selama ini belum pernah guru saya sampai bawa ke bagian direktur. Hanya 4 mata dengan saya saja sudah selesai, sudah cukup. Dan tidak pernah lagi terjadi hal-hal yang seperti itu. Baik Bu. Terima kasih Bu untuk waktu yang Ibu sudah gunakan dalam berdiskusi untuk hal dilema etika maupun kebajikan, nilai-nilai kebajikan dalam pelayanan. Mungkin ada Ibu mau tambahkan Bu? Tidak lagi? Jadi yang saya tambahkan bagaimana supaya sekolah kita maju, harus ada kerjasama antara kita pimpinan dengan kita punya rekan-rekan guru. Kita tidak bisa sebagai pimpinan yang ada di bawah kita atau guru itu kita anggap remeh mereka. Kita anggap mereka sebagai sahabat atau teman. Kalau kita anggap mereka sebagai sahabat atau teman, maka mereka juga akan tidak akan takut bagaimana aturan yang dibuat itu mereka akan ikuti dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Tapi kalau kita membuat mereka jaraknya kita jauh dengan mereka, maka aturan itu mereka seperti terpaksa. Seperti itu. Tidak lakukan dengan senang hati. Memang kunci ya kita sebagai sahabat. Maka segala sesuatu yang akan kita buat di sekolah itu akan berjalan dengan baik. Tidak akan pernah ada terjadi kasus-kasus yang berat seperti itu. Terima kasih Bu, senang sekali berbincang dengan Ibu. Biarlah apa yang Ibu sampaikan tadi itu juga menjadi pelajaran bagi saya untuk kedepannya sebagai guru, bukan menganggap diri lebih pintar daripada yang lain, tetapi mau terbuka. Begitu ya? Ya, itulah kuncinya. Ya. Itulah yang saya alami selama ini ya. Sudah 10 tahun saya menjadi kepala sekolah, belum pernah lah sampai memang masalah kasus yang berat dengan guru-guru saya, karena saya dengan mereka adalah sahabat atau rekan kerja. Kalau Ibu sekarang anggap saya sebagai apa Bu? Kita adalah teman. Teman, Ya, bukan sahabat Bu ya? Sahabat kerja. Oke, ya, sahabat kerja. Terima kasih Bu. Senang sekali Bu. Ya, Pak. Iya Bu. Tolong lepas Bu. Terima kasih Pak. Oke Bu, senang berjumpa dengan Ibu. Iya, sama sekali. Sudah.